Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai dampak. Ya, di sini ada 6 dampak ketika orang tua selingkuh ini terhadap psikologis anak. Artinya secara mental ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap anak ketika seorang anak ini mengetahui orang tuanya selingkuh. Nah, ini tentunya adalah kita memang harus berpikir sampai sejauh itu agar kita bisa menghargai apa itu nilai pernikahan, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, Kang Kumis juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, kita lanjut ke topik, ya. Bicara tentang bagaimana menjaga kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis, ini adalah gampang-gampang susah. Karena semakin jauh kita melangkah menjalani kehidupan berumah tangga, ini juga tidak sedikit godaan yang datang. Nah, kadang kehidupan rumah tangga ini suka tidak luput dari apa yang namanya godaan yang berujung sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Kita akan bahas yaitu mengenai dampak-dampaknya ya bagi psikologis anak. Dampak yang pertama, biasanya seorang anak, entah itu anak perempuan, entah itu anak laki-laki, ini akan satu hal ya yang akan dirasakan, ini akan mengalami hilangnya sebuah rasa percaya diri, ya. Karena apapun ketika kedua orang tuanya sedang ramai dibicarakan, ya, secara umum, maksudnya setiap orang ini sedang ramai membicarakan orang tuanya, secara tidak langsung seorang anak ini juga akan merasakan rasa tidak percaya diri. Jadi rasa minder, rasa malu, mohon maaf, ini akan bercampur menjadi satu. Ya, ini adalah banyak hal yang memang dampak-dampak yang dirasakan oleh anak ketika orang tuanya berselingkuh. Ini mohon maaf kepada orang tua, ini juga harus dipikirkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah biasanya tidak luput dari permasalahan seputar depresi, ya, depresi banyak hal, ya, karena memang tekanan mental yang terus ia rasakan, maka tidak menutup kemungkinan seseorang pada akhirnya menjadi depresi. Ini secara tidak langsung sudah membentuk karakter yang berbeda terhadap anak ketika secara tidak langsung ataupun secara langsung pada akhirnya anak mengetahui adanya perselingkuhan di tengah kehidupan orang tuanya, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin bagi orang tuanya tidak akan merasakan seperti yang dirasakan oleh anak-anaknya. Tapi untuk seorang anak ya di awal ini cukup berat beban yang dirasakan ketika memang harus merasakan seperti itu. Karena satu hal, kebahagiaan yang memang senantiasa dapat terpancar di dalam hati dan perasaan anak ini ketika melihat kedua orang tuanya harmonis. Nah, berarti sebaliknya dong, ketika melihat kedua orang tuanya tidak harmonis, anak pun tidak bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Karena di sini ada ikatan darah, ada banyak hal lah ya, yang artinya memang berkat penyatuan kedua orang tua ini tumbuhlah anak. Berarti memang mereka bisa merasakan semua perasaan yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Ya, ini dampak yang kedua adalah depresi. Yang ketiga, ini adalah hal yang sangat tidak seharusnya terjadi, yaitu adanya pengembangan. Bisa juga mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak seharusnya dilakukan ya untuk anak ya di usia-usia tersebut atau usia-usia yang memang bisa jadi sedang sangat butuh-butuhnya kasih sayang dari kedua orang tua. Ini bisa jadi karena pengalaman itu seseorang akhirnya bisa jadi menjalani atau melakukan banyak hal yang memang justru terjadi tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya.
salah satunya adalah menjadi agak sedikit sulit dinasehati ketika seorang anak pada akhirnya ikut merasakan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang keempat, ini memang begitu hal yang memang menurut pemikirannya mungkin ini adalah hal yang lumrah, yaitu terjadinya perubahan cara pandang terhadap pernikahan, menganggap bahwa pernikahan adalah bukan sesuatu yang sakral lagi. Ini, jadi betapa pentingnya harus diperhatikan ya dampak-dampak yang dirasakan oleh seorang anak atau oleh anak ketika si anak ini mengetahui kedua orang tuanya berselingkuh. Ini sekaligus kita berbicara menekan ya, terutama kepada Kang Kumis sendiri, agar tetap bisa bagaimana menjaga kehidupan rumah tangganya agar tetap harmonis, walaupun itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Lalu kemudian yang kelima, ketika dinasehati maka sebaliknya ia akan membantah atau membangkang dan bahkan dia menjadi orang yang mudah marah karena dampak tersebut. Nah, sadarkah kita ya apabila sebagai orang tua tanpa disadari kita sudah dengan mempertahankan ego kita tanpa berpikir bagaimana perasaan anak-anak. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan baik-baik, dipertimbangkan matang-matang sebelum seseorang melakukan perselingkuhan. Ini bukan bukan settingan ya, bukan sandiwara, ini kenyataan. Ya, perasaan-perasaan itu akan dirasakan oleh seorang anak yang akan dialami oleh seorang anak ketika kedua orang tuanya berselingkuh. Salah satunya yang jelas ya. Ini akan merasakan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang keenam, ini adalah hal yang sangat bisa jadi ini senjata makan tuan atau si malakama ya. Jadi pada akhirnya seseorang tersebut karena kesal, karena emosi, jadi dia pada akhirnya bisa jadi karena dampak tersebut seseorang ya akhirnya memiliki rasa kecenderungan untuk melakukan hal yang sama yang pernah ia ketahui. Ini, walaupun ini tidak semua, ya, karena ketika seseorang bisa menyadari, ya, betapa pentingnya keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, dan mungkin Kang Kumis bisa tambahkan satu lagi bahwa di dalam kehidupan berumah tangga ini banyak hal yang harus kita pikirkan. Apalagi apabila perselingkuhan tersebut sampai berakhir dengan perceraian. Mungkin ketika seseorang sudah memiliki anak, harus berpikir dua kali ketika harus mencari pengganti. Ya, karena kita tidak bisa mutlak hanya memikirkan perasaan kita, tapi kita juga harus berbagi dengan perasaan anak-anak kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Maka banyak hal ya seharusnya yang harus dipertimbangkan ketika seseorang untuk memutuskan selingkuh. Jadi hal yang terbaik di sini adalah jangan selingkuh. Oke? Dan akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.